Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang bahagia. Semoga kalian semua tetap semangat terus belajarnya ya, walau masih di rumah aja tapi tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi dari subbab materi selanjutnya. Jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat ada begitu banyak bentuk-bentuk perubahan sosial. Dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya, yaitu evolusi dan revolusi. Yang kedua, ada perubahan sosial berdasarkan dampaknya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, ada perubahan sosial berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Yang keempat, ada bentuk perubahan sosial berdasarkan sifatnya, yaitu perubahan struktural dan proses. Yang terakhir, perubahan sosial berdasarkan perkembangannya, yaitu perubahan yang progres dan regres. Kita akan mencoba untuk membahas satu persatu dimulai dari evolusi. Evolusi ini adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru muncul mengikuti pertumbuhan masyarakat. Di sini Ibu memberikan contoh perkembangan teknologi handphone. Handphone yang kalian pegang itu mengalami beberapa tahapan evolusi. Karena handphone yang diciptakan pertama kali tidak langsung secanggih seperti saat ini. Handphone mengalami perubahan sedikit demi sedikit sehingga menjadi lebih canggih seperti handphone smartphone hari ini. Nah, ini adalah contoh perkembangan teknologi yang ada dalam masyarakat. Masyarakat akhirnya melakukan perkembangan di dalam teknologi handphone ini membutuhkan waktu yang lama karena tidak langsung diciptakan secanggih seperti saat ini. Ada teori di dalam evolusi atau dia disebut theory of evolution. Yang pertama ada unlinear theory of evolution. Nah, teori ini melihat perubahan sosial di evolusi mengalami tahapan-tahapan tertentu yang dari sederhana, kompleks menjadi masyarakat yang sempurna. Perkembangan dan perubahan sosial jadi masyarakat ini tidak langsung mengalami perubahan, tetapi mengalami tahapan-tahapan sedikit demi sedikit. Seperti handphone tadi, tidak langsung canggih seperti hari ini, tapi mengalami tahapan-tahapan untuk menjadi sempurna. Nah, itu disebut dengan unlinear theory of evolution. Yang kedua, ada universal theory of evolution. Berbanding kebalik dengan teori sebelumnya, teori universal theory of evolution ini memandang bahwa perubahan sosial evolusi di dalam masyarakat tidak melalui tahapan tertentu, tetapi langsung terjadi, tapi tetap membutuhkan waktu yang lama. Seperti kayak let it flow gitu, kayak berubah secara mengikuti perkembangan zaman tapi berubah. Contohnya itu adalah masyarakat homogen berubah menjadi masyarakat heterogen. Nah, itu adalah contoh dari universal theory of evolution. Yang ketiga ada multi-need theories of evolution. Nah, teori yang ketiga ini lebih difokuskan terhadap penelitian terhadap perkembangan masyarakat tertentu. Contohnya, ada sebuah penelitian melihat bagaimana pengaruh perubahan sistem mata pencaharian berburu berubah menjadi pertanian. Nah, kalau teori ketiga ini lebih bagaimana penelitian dikaji dalam perubahan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya ada revolusi. Nah, ini kebalikan dari evolusi. Evolusi itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan revolusi itu cepat atau bersifat mendadak karena perubahan ini menyangkut
pada dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Untuk terjadi revolusi ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat. Yang pertama, ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin. Di sini pemimpin bertugas untuk memimpin sebuah perubahan yang terjadi. Yang ketiga, pemimpin tersebut berkeinginan dalam pergerakan perubahan. Yang keempat, pemimpin menunjukkan tujuan pada masyarakat. Jadi diberikan tujuannya, tujuan perubahan ini apa, bagaimana, dan bagaimana aplikasikannya. Itu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agent of change ini. Yang kelima, adanya momentum. Nah, ini yang berbeda. Kalau evolusi itu kan dia let it flow, sedangkan kalau revolusi ini ada waktu yang ditentukan untuk memulai suatu perubahan. Contoh dari revolusi adalah ini, Reformasi 98. Reformasi ini dilakukan tentu ada pemimpin-pemimpin mahasiswa yang bergerak untuk menyatukan seluruh mahasiswa untuk bertujuan satu, yaitu melengsarkan pemerintahan Orde Baru hingga berubah menjadi reformasi. Nah, ini adalah contoh perubahan yang cepat yang dilakukan secara mendadak dan terjadi di kehidupan, di dasar-dasar kehidupan masyarakat. Sampai sini cukup paham? Kita masuk ke perubahan berdasarkan dampaknya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Ini adalah bagian tentang perbedaan dari dua perubahan ini. Kalau perubahan kecil itu tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, karena dia tidak memberikan pengaruh ke bidang-bidang masyarakat yang lainnya. Sedangkan kalau perubahan besar itu langsung dirasakan oleh masyarakat, karena dia juga memberikan pengaruh ke bidang-bidang kehidupan masyarakat yang lainnya. Contoh dari perubahan yang bersifat dampaknya kecil ini yaitu perubahan pada mode, atau seperti fashion, itu mengalami perubahan tapi tidak langsung dirasakan. Sedangkan kalau perubahan besar itu contohnya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari perubahan kecil, yaitu perubahan fashion dan model rambut. Ini mengalami perubahan setiap kurun waktu tertentu, tetapi tidak langsung dirasakan masyarakat dan tidak memberikan pengaruh yang besar, tapi hanya mempengaruhi kecil. Berbeda dengan ini sangat memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat karena langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti perubahan pada Jakarta Tempo dulu dan Jakarta Tempo sekarang. Nah, itu sangat memberikan perubahan yang signifikan besar karena langsung dirasakan oleh masyarakat dan mengalami perubahan di bidang-bidang yang lainnya seperti kemacetan, pemukiman kumuh, kepadatan penduduk, bahkan sampai kebanjiran. Itu merupakan contoh dari perubahan besar. Selanjutnya, perubahan berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini adalah perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan atau biasa disebut dengan agent of change. Nah, ini seperti revolusi, perubahan yang dikehendaki, yang direncanakan, bahkan ada agent of change-nya. Biasanya perubahan yang dikehendaki ini perubahan yang dapat diterima oleh masyarakat karena direncanakan. Berbeda dengan perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan ini tanpa ada perencanaan. Bahkan perubahan ini sulit diterima karena berada di luar jangkauan masyarakat. Ini adalah contoh dari perubahan yang dikehendaki, yaitu pembangunan infrastruktur, terus ada pembangunan di bidang sarana dan prasarana, bahkan sampai di bidang transportasi. Ini adalah contoh-contoh yang dilakukan, perubahan yang dilakukan, yang direncanakan untuk memajukan kehidupan manusia atau masyarakat. Berbeda dengan ini, perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya terjadi karena bencana alam, karena berada di luar jangkauan masyarakat. Nah, ini tentu tidak diinginkan oleh masyarakat.
Selanjutnya ada perubahan berdasarkan sifatnya, yaitu perubahan secara struktural. Perubahan secara struktural ini merupakan perubahan yang terdapat di dalam kehidupan aspek mendasar sehingga timbul reorganisasi atau pergantian birokrasi, pergantian struktur. Nah, itu adalah perubahan struktural. Di sini Ibu memberikan contoh bagaimana perubahan pemerintahan kabinet kerja pemerintahan Jokowi yang dipilih. Ini adalah pergantian kementri-menterinya. Lalu yang kedua ada pemilu. Ini juga adalah salah satu perubahan yang bersifat struktural karena dipilih untuk menggantikan presiden atau susunan legislatif itu dipilih untuk reorganisasi. Sedangkan kalau perubahan proses adalah perubahan yang hanya terjadi pada aspek pelaksanaan sistem. Kalau yang tadi kan orangnya, kalau yang proses ini hanya sistemnya. Perubahan ini bersifat tidak mendasar dan bertujuan memperbaiki sistem sebelumnya. Kalau proses ini misalnya kayak amandemen undang-undang, terus rancangan undang-undang, pergantian kebijakan, atau pembaharuan kebijakan sosial. Itu adalah contoh perubahan proses. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan perkembangannya. Yang pertama adalah perubahan progres. Perubahan progres berarti perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat tersebut. Perubahan ini dianggap dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti perkembangan teknologi di revolusi industri 4.0 ini itu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti kita kehidupannya lebih praktis karena ada internet. Mau makan mesen di internet, mau belajar di internet, pokoknya semua serba internet. Ini sangat memudahkan sehingga memberikan kemajuan terhadap masyarakatnya. Berbeda dengan perubahan regres. Kebalikannya, perubahan regres ini justru membawa kemunduran bagi masyarakat tersebut. Di balik kecanggihan teknologi, ternyata teknologi membawa budaya kemunduran, yaitu kita menjadi lebih bersifat individualis, tidak peduli dengan sekitar, itu adalah kemunduran. Selain itu, kemajuan kehidupan masyarakat kota yang serba modern, tetapi justru membawa kemunduran bagi kemacetan. Karena begitu banyak transportasi di jalan padat, akhirnya macet. Nah, macet ini adalah kemunduran bagi masyarakat kota. Selain itu, ternyata di masyarakat kota juga masih ada kesenjangan sosial karena masih banyak pemukiman kumuh yang dirasa tidak layak untuk ditinggali. Nah, ini juga adalah proses perubahan regres atau kemunduran bagi suatu masyarakat. Jadi perubahan itu memberikan dua dampak. Nah, masuk nih kita ke dampak perubahan sosial. Ya, semua yang terjadi dalam masyarakat pasti memberikan dua dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah dampak yang dirasa memberikan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif yaitu pengaruh yang dirasa merugikan. Dampak perubahan positif yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jelas. Karena masyarakat berinovasi dan berinvention, maka ilmu teknologi pun akan berkembang dengan seiring zaman. Sehingga kita juga dapat tercipta tenaga kerja profesional karena spesialisasi masyarakat semakin baik. Terus masyarakat juga memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih baik juga, maka tercipta tenaga kerja yang profesional. Yang ketiga, ada nilai dan norma baru yang telah terbentuk karena perubahan sosial harus menyesuaikan masyarakat harus menyesuaikan perubahan sosial, maka akan terlahir nilai dan norma yang baru. Ini hal-hal yang positif karena perubahan ini akan memberikan sistem yang lebih baik. Masyarakat akan lebih teratur, lebih tertib. Selanjutnya, tercipta lapangan kerja baru. Ya, karena banyaknya teknologi canggih, akhirnya bidang-bidang ekonomi juga berkembang, akhirnya tercipta lapangan kerja baru yang dapat menyedot tenaga kerja baru yang akhirnya dapat memperbaiki
pemasukan bagi masyarakat negara itu sendiri. Selanjutnya adalah dampak negatif dari perubahan sosial atau yang memberikan nilai yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah disintegrasi sosial atau perpecahan dalam masyarakat. Hal ini terjadi jikalau masyarakat menolak, masyarakat merasa bertentangan dengan perubahan tersebut. Tentu ini akan terjadi perpecahan, pergesekan antar kelompok. Lalu bisa juga terjadi pergolakan daerah. Ini masih berkaitan dengan disintegrasi sosial karena adanya pendapat yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, perubahan sosial juga akan memicu kenakalan remaja. Seperti perkembangan teknologi kita yang saat ini yang semakin canggih, semakin mudah diakses, justru kenakalan remaja itu akan terjadi karena remaja-remaja ini lebih dekat dengan teknologi, maka akan terjadi kenakalan remaja seperti pornografi, lalu mereka juga bisa melakukan kriminalitas untuk memenuhi gaya hidupnya. Itu adalah salah satu contoh. Selanjutnya vandalisme. Vandalisme adalah perusakan kepada sarana dan prasarana umum. Nah, ini tentu akan bisa terjadi karena jika terjadi pertentangan. Selanjutnya, perubahan sosial juga bisa memberikan dampak eksistensi adat istiadat berkurang. Karena adanya perubahan di dalam suatu kebudayaan, ada budaya asing yang masuk ke dalam budaya dalam, ini akan melunturkan identitas asli. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita karena di era globalisasi ini akan memudahkan pelunturan identitas sehingga eksistensi adat istiadat itu berkurang. Yang selanjutnya, lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Ya, karena ada perubahan sosial, ada suatu nilai yang baru, lembaga sosial tidak bisa menyesuaikan, akhirnya lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Itu terjadi jika tidak terjadi penyesuaian. Selanjutnya, perubahan sosial juga dapat memicu lahirnya hedonisme, yaitu hidup berfoya-foya atau berorientasi dalam duniawi, konsumerisme atau berkonsumsi berlebihan, membeli sesuatu berlebihan. Dan selanjutnya ada sekulerisme, yaitu pemisahan antara duniawi dan agama. Itu adalah dampak-dampak terjadinya perubahan sosial. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat khususnya. Nah, jangan lupa untuk absen di Google Classroom kalian dan berikan feedback kalian agar Ibu tahu kalian sudah paham atau belum tentang materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang dirasa masih ganjal, silahkan dipertanyakan di Google Classroom kalian. Insya Allah Ibu akan menjawab di sana. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.